Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 5, berjumpa lagi dengan Ustadz Ude di pembelajaran SPDB. Gimana kabar kalian? Pasti baik kan? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca basmalah bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini Ustadz akan menyampaikan materi SPDB di kelas 5, yaitu tentang gambar cerita. Nah, pengertian gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Nah, contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Nah, gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Nah, atau gambar manual. Ya, itu. Terus, penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Nah, adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau biasa disebut dengan cerita bergambar. Ya, komik, pamflet, cover buku, kartun, karikatur, dan lain sebagainya. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Nah, tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Nah, objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Nah, contoh gambar cerita. Nah, seperti ini, ya. Lihat gambar berikut. Nah, itu adalah gambar ilustrasinya. Di bawahnya itu adalah teks atau cerita. Nah, jadi antara cerita dan gambar harus nyambung. Nah, oke. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Nah, pertama yaitu membuat gagasan terlebih dahulu. Nah, gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Nah, terus yang kedua adalah membuat sketsa. Apa itu sketsa? Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Nah, terus membuat sketsa harus berhati-hati ya. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Nih, contoh gambar sketsa. Nah, kemudian yang ketiga adalah setelah sketsa selesai, kemudian melakukan pewarnaan. Nah, pewarnaan setelah sketsa selesai dibuat, ya. Terus pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya, ya. Maksudnya adalah kucing misalkan warnanya coklat, nah itu sesuai dengan aslinya. Atau kucing warnanya hitam, ya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri, boleh bebas ya, memberikan warna sesuai dengan keinginan sendiri. Nah, terus kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Ya, ini adalah contoh gambar yang sudah diwarnai. Nah, sekarang kita menuju pembahasan ke media dalam gambar cerita. Nah, media alas gambar. Nah, apa itu media alas gambar? Media alas gambar adalah tempat untuk menuangkan gambar, ya.
Oke, itu biasanya contohnya nih. Biasanya dari kanvas, kertas, kain, dan lain sebagainya. Nah, oke. Ini contoh gambar berupa kanvas. Dan ini adalah contoh gambar dari kertas. Ya, ini adalah dua media gambar ya. Yang satunya dari kanvas dan satunya dari kertas. Nah, terus yang kedua adalah media pewarna. Apa saja itu media pewarna? Contoh, pensil warna, cat air, krayon, cat minyak, dan lain-lain. Nah, ini ya contoh gambarnya. Ini adalah pensil warna dan ini adalah cat poster atau cat air. Nah, itu. Nah, corak dalam gambar cerita, ya ada. Yang pertama adalah realis. Realis itu apa? Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Nah, jadi gambarnya ini asli, ya, seperti keadaan yang sesungguhnya. Itu adalah namanya gambar realis. Ya, itu. Terus, yang kedua ada karikatur. Nah, karikatur ini adalah merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Nah, gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Kenapa? Karena biasanya gambar karikatur itu kepalanya dibuat besar gitu ya, badannya kecil gitu. Biasanya tokoh-tokoh penting ya, untuk menyindir ya, untuk ya apapun itu tujuannya ya, itu. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Nah ini adalah contoh gambar karikatur. Terus corak berikutnya adalah kartun. Nah, kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Pasti kalian sudah tahu apa itu kartun ya, sering nonton film kartun. Nah, gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Nah, ini contoh gambar kartun ya. Terus berikutnya adalah dekoratif. Nah, dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Ya. Nah, ini contoh gambar dekoratif. Sekarang saatnya kalian membuat gambar cerita ya. Sebelum kamu membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teksnya. Nah, kamu bisa memilih salah satu corak gambar, bisa realis, bisa kartun, bisa karikatur, atau bisa dekoratif. Ya, oke. Terus tema gambarnya yaitu hewan kesayanganku. Silahkan kalian membuat gambar cerita di rumah ya. Nanti kalau sudah selesai bisa difotokan dan dikirimkan ke Ustadz. Oke, cukup sekian dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum Ustadz akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.